Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah datang di acara Quality Club online. Kali ini kita akan membahas mengenai tinjauan manajemen berdasarkan standar ISO 45001-2018. Telah hadir narasumber Taufik Asidik, ya, beliau adalah tim Sintegra Consultant Jakarta yang akan memaparkan topik tinjauan manajemen ISO 45001 berdasarkan pengalamannya. Nanti setelah materi selesai dipresentasikan, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, ya, termasuk juga nanti sesi menjawab atas pertanyaan yang telah diajukan via Google Form. Jadi banyak sekali pertanyaan diajukan, cuma saya memilih beberapa poin ya karena waktu kita nggak cukup seperti itu. Jadi mohon maaf bagi nanti pertanyaan yang tidak saya masukkan. Ya, mari kita mulai. Ya, waktu saya serahkan kepada Bapak Taufik. Ya, silakan Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Oh, masih di mute ya si Andi. Ya. Oke, silakan Pak. Selamat sore semua. Sore Mas Taufik. Sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore ya Pak. Sore Pak. Dan selamat menjalankan ibadah puasa dulu ya bagi yang menjalankan. Ya. Alhamdulillah sore hari ini kita masih dapat bertemu kembali ini dalam sesi acara Zoom online yang diselenggarakan oleh Bapak Zulkifli gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan Quality Club, kita saja ya. Jadi saya coba sharing sedikit tentang tinjauan manajemen seperti yang dijadwalkan pada sore hari ini. Izin share screen ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oh, masih disable nih Pak Jul. Oke, sudah? Ya. Ya, baik. Mungkin karena waktu sudah masuk, kita mulai saja ya. Jadi agenda pada hari ini adalah tinjauan manajemen yang terkait dengan ISO 45001 versi 2018. Pertama, saya coba sampaikan daftar isi terkait dengan materi ini. Yang pertama adalah pengertian tinjauan manajemen dan tujuannya. Kemudian yang kedua, tahapan tinjauan manajemen. Kemudian yang ketiga adalah agenda dan pembahasan tinjauan manajemen. Yang keempat adalah outputnya. Yang kelima, contoh notulen rapat tinjauan manajemen. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan Quality Club yang berbahagia. Pertama adalah pengertian dan tujuan tinjauan manajemen. Jadi tinjauan manajemen K3 menurut saya definisinya adalah pertemuan gitu ya, salah satu rapat yang dilakukan oleh top manajemen pada salah satu perusahaan untuk meninjau sistem manajemen K3 secara periodik ya, untuk memastikan kesinambungan, kesesuaian dan kecukupannya serta efektivitas sistem manajemen K3. Kemudian umumnya rapat tinjauan manajemen itu dilakukan setahun sekali
dan dipimpin oleh wakil manajemen. Mungkin yang masih ada MR, kita MR yang melakukan, atau di salah satu sebagian perusahaan juga ada di QHSE gitu ya. Kemudian ini salah satu pemenuhannya pada ISO 45001 itu ada di klausul 9.3 tinjauan manajemen. Baik, sebenarnya apa sih tahapan-tahapan sebelum kita melakukan rapat tinjauan manajemen? Ini sekedar sharing Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah melakukan hal ini di salah satu perusahaan gitu ya. Jadi pertama itu saya menyiapkan agendanya dulu, misalkan pertemuan tinjauan manajemen gitu ya, terkait dengan waktu, kemudian tempat mungkin bisa di ruang meeting ya, yang biasa kita lakukan di salah satu perusahaan. Kemudian agendanya apa? Nah, agendanya ini menurut saya itu sudah ditetapkan pada masing-masing seri ISO gitu ya, baik seri ISO 9001/2015 maupun seri-seri yang lain itu. Nah, dalam hal ini agenda yang akan kita bahas adalah terkait dengan ISO 45001 versi 2018. Kemudian siapa saja sih yang akan kita undang? Umumnya yang akan kita undang pada kesempatan dalam tahapan tinjauan manajemen itu adalah perwakilan dari masing-masing departemen gitu ya. Misalkan pada level staff, kemudian supervisor dan manajer gitu. Tapi biasanya kalau di kami ini adalah di tim ISO-nya itu. Di tim ISO-nya siapa yang terlibat, nah itulah yang berkepentingan, yang terkait siapa saja itu yang akan kita undang. Kemudian seperti biasa AMR atau QSE dibantu dengan dokumen kontrol ya. Salah satu staf yang support kegiatan ini itu mengundang peserta pertemuan, itu bisa by email atau grup WA gitu ya. Sekarang sih sudah banyak media komunikasi yang mendukung perihal pertemuan gitu. Kemudian selanjutnya adalah memimpin pertemuan tinjauan manajemen, ini melaksanakan sesuai agenda gitu ya, memimpin proses atau paparan diskusi selama pertemuan berlangsung. Nah, ini biasanya paparannya itu bisa diambil dari masing-masing departemen, jadi bisa juga diambil dari sasaran mutu atau sasaran K3 dalam hal ini gitu ya. Kemudian apalagi tahapannya, kemudian biasanya MR atau QASE ini memberikan umpan balik atau keseluruhan rapat pada saat tinjauan manajemen berlangsung. Ini biasanya ada notulen rapatnya nanti yang akan saya akan juga contohkan beberapa notulen rapat tinjauan manajemen. Ya, kira-kira tahapannya seperti ini. Mungkin dari Bapak-Bapak atau Ibu sekalian ada inputan terkait hal ini semuanya ya. Tapi menurut saya sih ini sudah mencakup ya dari awal sampai akhir tahapannya seperti ini gitu. Tinggal nanti kita masuk kepada agenda atau input manajemen tinjauan manajemennya. Oke, selanjutnya adalah melakukan pemantauan perbaikan sudah pertemuan tinjauan manajemen. Nah, biasanya ini yang membutuhkan waktu tidak sedikit gitu ya. Ini cukup panjang waktunya, ini bisa ya siklus gitu ya, dari tahun ke tahun ini terus dipantau perbaikannya apakah sudah dilakukan atau sudah diupdate gitu. Nah, biasanya hal ini yang terkadang beririsan dengan pekerjaan sehari-hari gitu. Tapi mau tidak mau karena posisinya adalah kita sebagai MR atau QASE ini harus terus dipantau gitu. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan Quality Club yang berbahagia, kita lanjut. Oke, kita masuk ke agenda tinjauan manajemen. Ini langsung saja kita bahas di sini ya, gitu ya. Jadi tinjauan manajemen harus mencakup masukan sebagai berikut. Pertama adalah tinjak lanjut dari status tinjauan manajemen yang lalu. Nah, umumnya kalau salah satu perusahaan itu baru pertama kali melakukan tinjauan manajemen, ini tidak akan dibahas gitu ya. Kemudian jika salah satu perusahaan sudah melakukan beberapa kali
rapat tinjauan manajemen, biasanya umumnya ini 1 tahun sekali gitu ya. Kita lihat apakah tindakan yang dilakukan itu sudah efektif dan tepat waktu. Biasanya mengarahnya ke efektivitas dan ketepatan waktunya gitu ya. Misalnya ada status-status yang masih close gitu, atau yang sudah yang masih open, itu biasanya ini saya dan teman-teman yang ada di tinjauan manajemen biasanya ini mengusulkan ini target waktunya harus diselesaikan kapan. Ini kita minta ke PIC yang bersangkutan, misalkan contoh di katakanlah di departemen engineering gitu ya, ada salah satu yang belum dikerjakan nih untuk rekayasa engineering gitu, atau memodifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan di lingkungan perusahaan itu. Nah ini kita tagih Pak gitu. Nah ini kita tagih, kita bahas sampai benar-benar dia due date-nya itu diserahkan ke kita gitu. Nah biasanya ini yang terlewat, gitu. Tapi hal ini karena ini dihadiri oleh top manajemen, biasanya masing-masing perwakilan dari departemen cukup concern gitu ya, untuk menyatakan bahwa kami komitmen melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian agenda yang kedua adalah perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan SMK 3. Nah ini yang terkadang kita sulit mengidentifikasi perubahan-perubahan yang ada gitu ya, termasuk harapan pihak berkepentingan, kemudian terutama sih yang ini nih, yang perkembangan hukum dan persyaratan lainnya gitu ya. Jadi terkadang saya sendiri pun kadang terlewat. Sebenarnya ada isu-isu apa sih yang hukum yang berlaku sekarang ini. Nah biasanya ini saya minta teman-teman di legal ya, yang concern untuk menghadapi atau mengupdate ya persyaratan hukum dan persyaratan lainnya gitu ya. Kemudian resiko dan peluang yang ada. Nah ini sih mungkin bisa dibahas sebulan sekali kalau untuk resiko dan peluang ya, itu biasanya saya menjalani hal ini, resiko dan peluang itu kita update terus Pak. Gitu. Oke, kemudian isu yang kedua, tingkat pencapaian kebijakan dan sasaran K3. Nah, kalau ini mungkin setiap bulan juga ini kita sajikan gitu ya. Kita sajikan data monitoring pencapaiannya seperti apa untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan yang ada gitu ya, agar bisa kita menentukan langkah yang akan kita ambil. Kalau hasil dari pencapaian dan sasarannya ini berhasil, mungkin ini nggak akan menjadi isu yang sangat besar. Tetapi ketika pencapaian dan sasaran ini tidak achieve, ini yang akan menjadi isu sebenarnya gitu. Nah ini yang akan dibahas sebenarnya nanti berkaitan dengan sumber daya gitu. Ketika kegagalan ini terjadi, apakah ada perubahan terhadap sumber daya yang ada gitu. Baik, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah status investigasi insiden, kesesuaian tindakan korektif dan perbaikan gitu ya. Nah, biasanya insiden yang terjadi ini kita catat, tetapi tidak kita lakukan tindakan korektifnya atau preventifnya, yang umumnya sih preventifnya ya, supaya biasanya preventifnya ini lupa kita lakukan sehingga hal-hal yang terjadi itu terkadang berulang gitu. Nah, dari sinilah biasanya saya mencatat, kemudian ini saya sajikan di paparan tinjauan manajemen bahwa insiden ini statusnya sudah close gitu. Dan ada beberapa juga yang tidak close gitu ya. Kayak contoh misalkan kejadian di tempat kami gitu ya. Ada salah satu accident, tetapi ini belum close Pak, karena pekerjaan ini berulang gitu ya. Nah ini tetap kita laporkan sehingga nanti ada inputan dari tim engineering maupun plan yang lainnya, itu bisa mengusulkan perbaikannya seperti apa gitu. Karena ini nggak bisa dilakukan sendiri oleh tim
QHSE, ini melibatkan juga tim-tim yang lainnya gitu ya. Kemudian hasil pemantauan dan pengukuran. Nah, ini kaitannya juga dengan yang tadi ya, indikator keberhasilan K3 itu dapat ditinjau dan dievaluasi. Nah, hasilnya seperti apa? Indikatornya seperti ini, biasanya indikator itu kita sendiri yang menentukan. Apakah ini seperti yang tadi dari monitoring gitu ya, dari hasil-hasil monitoring itu, ini harus kita sampaikan di rapat tinjauan manajemen bahwa ini ada yang perlu dievaluasi dan ada yang perlu ditinjau ulang. Gitu. Selanjutnya adalah evaluasi kepatuhan. Nah, ini yang seperti tadi saya sampaikan, dari setiap bagian ini bisa kita tinjau, apakah masih ada yang belum memenuhi. Jika belum memenuhi kepatuhan, ya segera lakukan pemenuhannya. Nah, ini biasanya ini kami tetap berkoordinasi dengan tim legal kami, apa-apa saja yang menjadi poin, apa-apa saja yang harus kita patuhi dari peraturan perundang-undangan ketiga yang berlaku di tempat kita. Gitu. Karena tidak semua perusahaan ini menerapkan semuanya gitu ya. Paling tidak bisnis proses yang ada itu yang keterkaitan dengan K3, nah itu yang harus kita penuhi, Pak. Misalkan katakanlah saya bekerja di salah satu jasa transportasi gitu. Nah, itu ada hal-hal yang harus kita penuhi gitu. Kemudian pernah juga kami di gas gitu ya, di perusahaan gas, perundang-undangan K3-nya ya K3 Migas, tetap kita jalani, kita ikuti kepatuhannya seperti itu. Nah, jadi ini tiap-tiap perusahaan berbeda-beda, apa yang harus kita patuhi. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan di tinjauan manajemen. Kemudian hasil audit internal. Nah, hasil audit internal biasanya ini yang selalu menjadi isu yang paling seksi gitu ya di rapat tinjauan manajemen, karena di sini akan dipaparkan teman-teman apa saja yang bisa dijadikan peluang untuk perbaikan gitu ya. Tapi terkadang pada rapat tinjauan manajemen ini tanda kutip terkadang gitu ya, terkadang top manajemen melihat melihat temuannya, wah ini berarti terjadi kegagalan di salah satu divisi gitu. Nah, ini yang menjadi isu seksi, sehingga biasanya kalau rapat tinjauan manajemen terkait dengan hasil audit internal, ini waktunya yang paling menyita waktu banyak gitu, Pak. Nah, tetapi poin positifnya adalah dari temuan ini, apakah itu bisa dijadikan peluang untuk perbaikan atau tidak. Itu yang harus dicatat pada rapat tinjauan manajemen. Kemudian hasil partisipasi dan konsultasi ini ya. Nah, dalam melakukan komunikasi dengan karyawan, usahakan kita bisa mengidentifikasi apakah ada masukan atau isu yang bisa meningkatkan sistem K3 kita gitu. Nah, biasanya ini tiap bulan kan kita mengadakan meeting bulanan gitu ya. Nah, dari sini biasanya saya meeting safety bulanan itu, dari sini kita bisa dapat umpan balik dari teman-teman yang ada gitu, Pak. Kemudian teman-teman yang ada di lapangan, ini juga ada namanya sumbang saran terkait dengan hal-hal yang bisa meningkatkan sistem K3 di lingkungan kita gitu. Nah, ini perlu orang yang menangkap, artinya isu-isu apa yang ada di lapangan, isu-isu apa yang ada di perusahaan kita. Biasanya ini saya sendiri gitu ya, dengan tim safety, terutama di level supervisor dan foreman, itu kita tampung semua, Pak. Gitu. Misalkan kaitannya dengan penambahan safety sign, itu bisa menjadi isu yang bisa kita tambahkan juga gitu. Dan hal-hal yang lainnya gitu ya. Kemudian efektivitas resiko dan peluang. Nah, ini yang terkadang tren resiko dan peluang yang ada itu kita belum bisa melihat apakah ini ada terjadi perubahan atau tidak gitu. Nah, ini perlu dibahas apakah resiko dan peluang yang ada itu berpengaruh terhadap sistem K3 di perusahaan kita.
Nah, ini perlu waktu pendalaman yang lebih gitu ya. Kita melihat efektivitas resiko dan peluang yang sudah kita tuangkan dalam tabel resiko, apakah itu berpengaruh atau tidak terhadap kinerja SMK 3 kita. Kemudian kecukupan sumber daya. Nah, ini yang kaitannya dengan tadi gitu ya. Evaluasi apakah perubahan sumber daya ini perlu kita lakukan. Nah, ini bisa kita lihat di performance K3 kita, terutama dari data-data kecelakaan yang ada di perusahaan itu. Biasanya ini tidak serta-merta terhadap sumber daya manusianya gitu ya, tapi juga sumber daya peralatan yang lainnya. Gitu. Misalkan dari APD yang kita gunakan, kemudian rekayasa engineeringnya membutuhkan dana yang cukup tinggi atau tidak itu. Nah, ini yang perlu kita evaluasi apakah sumber daya yang kita lakukan ini berpengaruh terhadap kinerja K3 kita. Kemudian komunikasi dengan pihak berkepentingan. Nah, ini salah satu contoh adalah dari pihak lain gitu ya. Salah satu contohnya bisa dikatakan dari vendor atau supplier kita yang sering berkunjung ke tempat kita gitu. Nah, biasanya kalau ada inputan atau masukan atau katakanlah peringatan gitu ya, biasanya sih saya sebutnya inputan aja dari para vendor, itu kita lihat apakah itu memang dapat meningkatkan kinerja kita gitu ya, maupun pencegahan kecelakaan yang harus segera kita lakukan. Biasanya mereka akan lebih concern ketika di depannya itu kita sudah pasang rambu-rambu tentang peraturan K3 umum gitu ya. Nah, di kami itu saya pasang servisan yang besar peraturan K3 umum. Nah, dari situ biasanya mereka ada inputan, Pak. Nah, itu yang akan kita tangkap menjadi masukan terkait dengan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Gitu. Salah satunya adalah vendor atau kontraktor kita yang ada di perusahaan. Baik, yang terakhir adalah peluang perbaikan berkelanjutan. Ini sumbang saran atau masukan dari pihak lain yang dapat meningkatkan peluang kinerja K3 ini perlu juga kita perhatikan. Dan ini kita jadikan isu dalam rapat tinjauan manajemen yang kita selenggarakan. Baik, yang tadi adalah inputan ya atau agenda tinjauan manajemen yang ada. Kemudian kita masuk ke outputnya. Nah, outputnya itu seperti apa? Biasanya kesimpulan yang ada itu apakah ada hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja K3 gitu. Jadi kecukupan yang ada gitu ya. Kemudian ini keputusan yang berkaitan dengan peluang perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian kita catat, kita sampaikan, biasanya nih MR yang menyampaikan, Pak, apakah ada peluang yang dapat ditemukan untuk dilakukan tindakan perbaikan. Nah, ini pada notulen rapat nanti akan disampaikan seperti apa peluang-peluang yang dapat ditemukan gitu. Dari setiap isu atau agenda yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian harus ada keputusan yang berkaitan dengan setiap kebutuhan perubahan sistem manajemen K3 dan sumber daya. Nah, sesuatu yang terjadi itu apakah dapat merubah kebijakan kita atau tidak. Nah, ini yang perlu disampaikan juga pada outputnya dari hasil pembahasan rapat tinjauan manajemen yang tadi. Jadi ini perlu adanya pencatatan gitu ya. Jadi kebutuhan perubahannya seperti apa gitu. Kemudian yang kaitannya dengan ya. Yang peluang perbaikan yang berkaitan dengan integrasi sistem manajemen K3 dengan proses bisnis gitu. Jadi tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap hasil tinjauan manajemen ini seperti apa? Nah, ini nanti juga akan menjadi output terhadap peluang-peluang perbaikan yang berkaitan dengan proses bisnis kita gitu. Kemudian terakhir ada dampaknya.
setiap implikasi untuk arahan strategis organisasi. Jadi apakah hasil dari tinjauan manajemen ini berpengaruh terhadap strategi perusahaan? Nah, ini biasanya top manajemen nanti yang akan menyampaikan atau AMR yang akan menyampaikan sebenarnya poin-poin yang dibahas dalam rapat tinjauan manajemen tersebut, apakah ini berpengaruh nggak sih terhadap arah strategi perusahaan kita gitu. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini output yang keluar dari tinjauan manajemen. Banyak hal yang menjadi catatan kita sebenarnya ya gitu. Oke, agenda dan output sudah kita bahas. Saya coba memberikan contoh notulen rapat pada salah satu perusahaan yang ditangani oleh Sintegral gitu ya. Salah satunya adalah seperti ini. Saya coba sampaikan, mudah-mudahan bisa keluar. Ya, terlihat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Belum. Ya, terlihat Pak Taufik. Oh, terlihat ya, gitu ya. Oke, ya. Ini salah satu perusahaan katakanlah PT ABC gitu ya. Sebentar, ini maksudnya mau ditampilkan notulen rapatnya? Ya. Kalau belum lihat ya? Belum ada Pak, belum terlihat Pak. Oh, sorry. Ya udah Pak. Yang notulen rapat ya? Iya Pak, contoh notulen rapatnya, tapi covernya aja nih. Covernya aja, ya. Tapi Iya, baru covernya. Nah, berarti ini nggak bisa hyperlink ya, saya coba. Oh, saya coba stop share dulu ya, saya buka yang. Share Pak harus. Ya, baik. Sebentar Pak ya. Sudah tampil ya Pak? Nah, ini cover depannya sudah Pak Taufik. Ya, ini. Ya, oke. Ya, ini rapat tinjauan manajemen integrasi Pak, integrasi antara ISO 9001 2015 dan 45001 2018 gitu ya. Jadi ini daftar isinya, ini agendanya gitu ya. Jadi agendanya ini gabungan antara 9001 dan 45001. Ada tindak lanjut manajemen review yang lalu, ini seperti yang tadi ada di materi yang saya share tadi gitu ya. Ini semuanya sama. Kemudian, nah ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ini pertama kali dilakukan manajemen review atau tinjauan manajemen, ini tidak ada yang dibahas gitu ya. Nah ini jadi contoh-contohnya perubahan isu internal dan eksternal seperti apa. Seperti ini kurang lebih hasil audit. Nah ini menjadi isu yang katakanlah kemudian kecukupan sumber daya manusia. Nah ini juga tadi kita sempat bahas ya, evaluasi pemenuhannya itu berkoordinasi dengan salah satunya ini bagian HRD ya, mungkin ya, bekerja sama dengan Kemenaker atau bagian-bagian yang lain gitu ya. Kemudian hasil partisipasi dan konsultasi K3 ini juga kita bahas juga seperti tadi. Ya, kurang lebih seperti ini Pak, contoh daripada notulen rapat untuk ISO 9001 2015 dengan 45001 versi 2018. Oh ya, sudah cukup Pak materi dari saya terkait dengan rapat tinjauan manajemen ini. Tadi sudah sampai contoh notulen rapatnya gitu ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu semua, teman-teman Quality Club,
Dan saya juga mohon maaf jika ada pemaparan yang kurang berkenan atau tidak tepat pada sesi kali ini gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Zul. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik ya atas paparannya. Saya kira mungkin kalau ada pertanyaan silakan diajukan terkait dengan pertanyaan presentasi tadi. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan yang saya ambil dari grup ya, sebentar ya. Ini ada pertanyaan Pak Taufik ya. Jadi sebelum kita mulai ini ada pertanyaan yang diajukan di Google Form ya. Langsung aja, ada ini banyak sekali pertanyaannya, tapi saya cuma ambil kira-kira 7 ya. Nanti dari pertanyaan ini saya juga bisa jawab ya. Berapa ya? Pertama, apa yang menjadi pembahasan wajib dalam tinjauan manajemen? Saya kira tadi sudah dibahas ya, pembahasan wajib. Ada berapa tadi agendanya Pak? Ada 11 ya? 12 ya? 11 sampai 12 Pak Jul kalau 12 ya. gabung ya. Harus dibahas tadi sudah dijelaskan dalam materi presentasi ya. Kemudian nomor 2, kapan batas waktu dilakukan tinjauan manajemen berdasarkan ISO 45001 ya. Di standar sendiri sih diwajibkan minimal 1 kali ya, 1 tahun. Tapi bisa juga mungkin lebih daripada itu ya, mungkin 2 kali atau beberapa kali. Ketiga, tinjauan manajemen apakah memerlukan SOP khusus? Seingat saya tidak ya sebenarnya, tapi kalau mau dibuatkan SOP tinjauan manajemen ya tidak apa-apa ya, boleh aja. Tadi sudah, mungkin nanti dari materi presentasi itu bisa, kalau nggak salah di pendahuluan tadi saya lihat ada urutannya bagaimana cara menentukan tinjauan manajemen ya. Jadi saya kira boleh dibuat, boleh tidak ya, tapi bolehlah dibuatkan satu SOP tinjauan manajemen. 4, bagaimana penerapan klausul partisipasi dan konsultasi dalam tinjauan manajemen? Ya, saya kira mungkin hasil dari partisipasi dan konsultasi itu bisa dirangkum lalu dibahas dalam rapat tinjauan manajemen. Sebab elemen partisipasi dan konsultasi ini adalah bagian daripada pembahasan dalam tinjauan manajemen. Saya nggak hafal tadi ada juga sudah sempat dibahas dalam materi agenda tinjauan manajemen. Ya. Yang kelima, dalam tinjauan manajemen ada agenda wajib yang sudah ditentukan dalam klausul ISO 45001. Ya betul. Apakah semua agenda tersebut wajib dibahas dalam tinjauan manajemen satu waktu atau bagaimana mengatur waktu untuk semua agenda-agenda? Ya, itu pertanyaan saya kira tidak mesti dalam satu waktu atau tidak mesti dalam satu hari. Boleh dibuat misalnya yang penting 12 agenda itu misalnya agenda pertama, agenda kedua, misalnya di bulan Januari, lalu nanti agenda yang berikutnya dibahas di bulan yang lain, misalnya di bulan Mei atau apapun ya. Jadi tidak mesti dalam satu hari. Yang penting ke-12 agenda tadi sudah dibahas dalam satu rapat, itu boleh dibilang satu siklus rapat tinjauan manajemen. Seringkali dalam tinjauan manajemen di beberapa agenda, kita tidak menemukan pendapat atau usulan dari tim yang hadir maupun dari top manajemen. Dengan begini, apakah agenda tersebut dianggap tidak mendapat arahan strategis atau bagaimana? Saya kurang begitu paham pertanyaannya. Kelihatannya mungkin ada satu agenda yang mungkin tidak ada tanggapan kali ya. Ya. Ya, saya coba menanggapi di poin yang ini Pak Jul ya, poin nomor 5 ya. Seringkali dalam tinjauan manajemen di beberapa agenda kita tidak menemukan pendapat atau usulan dari tim yang hadir gitu ya, maupun dari top manajemen. Dan begini, apakah agenda tersebut dianggap tidak mendapat arahan strategis atau bagaimana gitu? Ya, berarti tidak ada isu yang disampaikan gitu ya. Isu yang disampaikan tetapi tidak ada tanggapan dari manajemen. Nah, ini menurut saya tergantung isunya apa gitu. Katakanlah di poin salah satu agendanya menyatakan bahwa tidak ada tingkat pencapaiannya seperti apa nih gitu ya, tingkat pencapaian sasaran K3-nya gitu. Nah,
Padahal di situ kan sudah kita paparkan dalam monitoring pencapaian sasaran K3 gitu. Jadi kalau menurut saya kalau tidak ada tanggapan ya hanya berupa informasi saja gitu. Dan terkadang hanya berupa informasi menurut saya gitu. Jadi artinya apakah agenda tersebut dianggap tidak mendapat arahan strategis atau bagaimana, ya tidak seperti itu juga gitu ya. Tapi kita bisa melihat isunya dulu seperti apa gitu. Kalau paparan yang disampaikan oleh MR atau QHSE itu sudah jelas dan hanya berupa informasi, saya pikir tidak juga gitu. Artinya arahan strategis ya sudah menjadi bagian dari rapat tinjauan manajemen tersebut. Yang keenam, apakah bisa jika kita membuat jadwal di kuartal 1 melakukan tinjauan manajemen TM dengan topik status dari TM sebelumnya, perubahan isu internal dan isu eksternal, sedangkan di kuartal 2 dengan topik OHS, operational and safety performance dan seterusnya, hingga semua topik TM di klausul 93 terpenuhi dan tiap kuartal tidak perlu mengulang kuartal sebelumnya untuk efisiensi waktu meeting. Ini yang saya tangkap, kelihatannya yang bertanya ingin melakukan rapat tinjau manajemen per kuartal gitu ya. Ya tadi sudah saya sampaikan, boleh saja ya. Jadi kuartal pertama untuk membahas 1, 2 atau 3, 4 agenda, kuartal kedua membahas yang lainnya sampai ke-12 agenda itu sudah dibahas. 2 kuartal atau 3 kuartal diperbolehkan tentunya. Dan yang terakhir, perbedaan dengan QMS ISO 9001 dengan tinjauan manajemen ISO 45001, saya kira mungkin di agenda pembahasannya agak berbeda ya. Tadi kebetulan dalam materi tidak di materi justru malah ada integrasi tadi ya di dalam contoh itu ya. Jadi perbedaannya itu ada berbeda di agenda ya. Ada beberapa agenda yang tidak ada di ISO 9000, yang tidak ada di ISO 9000 tapi ada di ISO 45001 atau sebaliknya. Jadi berbeda agenda. Cuman pelaksanaan rapatnya dan seterusnya sama ya, cuma berbeda agenda pembahasan. Mungkin mau ditambahkan Pak Taufik, ada lagi? Tadi. Ya, saya pikir cukup ya Pak Jul ya. Mungkin dari rekan-rekan political yang lain bisa disampaikan. Oke. Pak Yulianto mungkin bisa ditambahkan Pak. Kayaknya saya familiar nih dengan wajah Pak Yulianto di mana ya. Masih mute itu Pak. Masih mute Pak. Oke. Baik, mungkin Pak Yulianto yang ada, mungkin yang lain juga ada pertanyaan. Waktu kita sudah habis. Tadi ada pertanyaan untuk masalah notulen meeting ya. Kalau materi presentasi bisa di-download, sudah ada di blog, tadi sudah saya sampaikan. Ya, cuman notulen rapat itu tidak bisa kami share, sebab itu adalah milik dari klien ya. Tapi toh bisa, ini kan nanti di-record di dalam YouTube ya. Jadi mungkin nanti bisa lihat di situ lagi. Kira-kira seperti itu. Baik, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini ya. Insya Allah mungkin nanti minggu depan kita akan bahas dengan topik yang lain. Saya berharap ini semoga bermanfaat ya buat Bapak Ibu semuanya anggota Quality Club. Sekali lagi bagi ada yang ingin mau memaparkan satu topik seperti yang lain, audit internal atau apa ya, silakan menghubungi saya, nanti kita bisa sharing di sini. Sekali lagi ini bukan training, ini sharing ya, jadi agak berbeda, makanya waktunya saya berikan waktu singkat, 30 menit. Karena kalau kita di forum tuh kadang-kadang ketiknya capek gitu. Ketiknya capek, kadang-kadang juga nanyanya apa, jawabnya juga berbeda gitu. Makanya kita adakanlah 30 menit ini supaya bisa lancar. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa nanti di Quality Club yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam semuanya ya, salam sehat. Selamat sore. Terima kasih Pak Zul, Pak Taufik. Pak Taufik. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Taufik. Salam sehat semuanya ya. Ya, salam sehat juga Pak. Salam sehat. Pak, materi nanti di-share Pak ya? Sudah ada di grup saya.
Oke Pak, siap. Ya, Yang quality nanti- itu Pak ya. Ya nanti coba, tadi udah saya share. Oke siap Pak Sun. Pak. Ye. Saya close ya semuanya. Oke, Baik, terima kasih. masih Pak Taufik.